Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana caranya mengatasi gangguan yang terjadi biasanya tuh pada laki-laki ya, pijat refleksi untuk ejakulasi dini ya. Jadi ini bagaimana caranya ejakulasi dini ini bisa diatasi oleh pemijatan refleksi. Tutorial video kali ini adalah mengenai pijat refleksi untuk mengatasi ejakulasi dini ya. Jadi bila mana ada teman-teman yang terganggu atau mengalami ejakulasi dini pada saat berhubungan suami istri, maka ini mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk mengatasinya. Dan kalau bisa teman-teman nontonnya nanti sampai habis ya. Oke, yang pertama itu adalah teman-teman biasanya sebelum memijat itu saya selalu menerangkan untuk melakukan stretching ya, atau pemanasan agar otot-otot di kaki kita ini nih jadi lemas ya, atau jadi relax. Nah, kenapa harus dilakukan stretching? Ini dilakukan stretching ini untuk agar nantinya pada saat dilakukan pemijatan hasilnya itu bisa mencapai hasil yang maksimal, agar tercapai hasilnya ya. Nah, ini biasanya kadang-kadang kita menemukan kaki yang ibaratnya itu mengalami penebalan atau gimana. Nah, ini kita bisa bantu dengan stretching ini teman-teman ya. Nah, ini lakukan ini 2-5 menit aja teman-teman ya. Setelah itu balurkan, kita kasih tambahin, setelah di stretching ini telapak kakinya kita balurkan dengan hand body lotion ya, atau minyak kelapa atau minyak olive oil, atau juga bisa minyak urut gitu loh ya. Jadi ada hangatnya juga. Nah, itu terserah teman-teman ya, mana yang mau dipakai. Nah, sedangkan untuk tekniknya itu adalah tekniknya biasanya seperti yang di video saya sebelumnya. Ada 4 tahap ya. Yang pertama itu adalah ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Kemudian tahap keduanya itu adalah bagian kepala, yang berkaitan dengan kepala. Nah, kenapa? Karena kalau di bagian yang pertama tadi itu ginjal, saluran kencing dan kandung kencing itu untuk memaksimalkan pada saat nantinya terjadinya setelah pengobatan ini ya, pemijatan, hasilnya nanti supaya maksimal. Nah, kemudian kalau di kepala ini, karena kepala ini mengatur segala fungsi dari semua organ yang ada di tubuh kita. Nah, yang ketiga itu adalah sistem metabolisme ya, sistem metabolisme yang berkaitan dengan nutrisi, metabolisme tubuh kita ya. Nah, yang keempat itu adalah sistem kelenjar kita bening, dan kelenjar yang merupakan sistem pengeluaran kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Oke, yang pertama itu adalah seperti biasa di video-video saya sebelumnya, kita tentukan ginjal, saluran kencing dan kandung kencing ya. Teman-teman nanti bisa juga lihat di link deskripsi ya, itu ada saya sertakan titik-titik area gambar ya, untuk titik-titik refleksi. Nah, ini yang pertama adalah titik ginjal ya teman-teman ya. Jadi kita tentukan di sini, ini ada tulang di sini biasanya kalau kita raba begini ya. Nah, ini begini, terus kita begini. Nah, ini sejajar antara tulang telunjuk dengan tulang tengah ya. Ini titik ginjal teman-teman. Nah, titik ginjal ini setelah kita tentukan, maka kita tentukan juga titik saluran kencing dan kandung kencing. Biasanya saya gampang aja, dengan cara begini aja nih. Yang ini sejajar dengan ini ya, dan dia sejajar dengan yang tulang tadi di sini nongol.
Nah yang ini sejajar dengan ini kan ada tumit nih. Nah daging tumit. Nah ini di sini, ya persis di sini. Ini sejajar di sini. Nah ini lakukan pemijatan ini masing-masing 5 menit sampai 10 menit. Yang mana tekanan pijatnya itu adalah 1 sampai 2 kilo. Jadi kalau teman-teman nggak tahu caranya bagaimana menentukan tekanannya 1 sampai 2 kilo, teman-teman coba aja pijat jari teman-teman ke timbangan. Nanti bila tercapai angka 1 dan 2 atau 2 kilo, maka teman-teman dari situ bisa mengira-ngira tekanannya seberapa kencang atau seberapa harus menekannya ya. Nah ini lakukan pemijatan 5 sampai 10 menit masing-masing titik ini. Karena ini titik ini nanti fungsinya vital ya. Nah setelah ini, pada setiap titik ini kita bisa pencetnya seperti ini teman-teman. Bisa pencet seperti ini, bisa juga pakai jari gini ya. Ini teman-teman ya, bisa juga begini, atau mungkin ditambahkan dengan alat pijat teman-teman, alat bantu ya, berupa tongkat kayu. Nah bila mana kita menggunakan tongkat kayu, maka pastikan pada saat kita memijat ini, area pijat itu jangan lari atau kemana-mana. Kita tetap konstan 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit ketika konstan. Kita pencet gini ya. Sama juga ini di sini konstan ya. Nah kayak gitu. Di sini juga. Oke. Nah setelah 3 titik ini, maka yang harus kita pijat adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagian kepala dulu teman-teman, yaitu ada otak, kelenjar bawah otak, terus juga organ keseimbangan teman-teman ya. Yang pertama itu adalah otak besar teman-teman. Nah otak besar ini adalah dia berfungsi untuk sistem otot di tubuh kita ya. Nah karena ejakulasi dini itu kan berkaitan dengan sistem otot juga yang ada di daerah bawah pusar ya. Dan itu kita bisa pencet juga. Nah untuk daerah otak, ini otak besar ini adalah adanya di sebelah sini teman-teman. Ada di sebelah sini. Ini areanya agak sempit dikit ya. Ini teman-teman ya. Nah kemudian di sini ada kelenjar bawah otak teman-teman. Kelenjar bawah otak itu sejajar ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Jadi di sini ini adalah otak besar yang mengontrol segala sistem indera, sistem pengucapan, sistem otot ya. Nah kemudian juga ada kelenjar bawah otak. Nah kelenjar bawah otak ini mengatur sistem metabolisme yang terutama tuh yang diatur oleh kelenjar tiroid teman-teman. Nah jadi semua organ-organ yang ada di dalam tubuh tuh yang berkaitan dengan metabolisme diatur oleh ini kelenjar ini bawah otak ya. Nah ini lakukan pemijatan 5 sampai 10 menit teman-teman. Tetapi pijatannya jangan sampai kanannya tuh lebih dari 1 kilo. 1 kilo aja cukup. Karena kalau ini terlalu kencang atau terlalu keras, dikhawatirkan akan merusak justru daerah sistem sarafnya yang ada di sini, titik sarafnya ya. Oke teman-teman, itu untuk yang daerah kepala. Nah kemudian ada lagi yang di daerah yang namanya organ keseimbangan teman-teman. Ini adanya di antara ini teman-teman ya, antara jari manis dengan jari kelingking. Nah ini kita pencet aja begini teman-teman. Jangan lupa selalu setiap mau memijat satu titik tertentu itu gunakan hand body lotion agar tidak lecet teman-teman ya, atau minyak urutnya ya dipakai ya. Nah lakukan ini 5 sampai 10 menit juga. Kemudian yang kita lakukan adalah setelah dari kelenjar ini, maka kita ke arah sistem metabolisme teman-teman. Sistem metabolisme ini ya itu yang terkait ada jantung, ada juga kelenjar adrenal,
terus juga lambung, usus 12 jari, pankreas, kandung empedu ya. Nah, kita mulai di jantung teman-teman di sini. Nah, jantung itu posisinya adanya antara jari ini teman-teman, jari tengah dengan jari manis ya. Dia adanya di atas ginjal. Jadi kalau kita gambarkan tuh nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini antara sekitar ini teman-teman. Nah, ini jantung teman-teman ya. Kita pijat begini 5-10 menit teman-teman. Gunakan hand body lotion, jangan terlalu keras ya kalau untuk jantung ya. Nah, jadi tekanannya kurang lebih 1 kilo aja ya. Yang penting konstan teman-teman. Oke, setelah dari jantung kita ke arah ke kelenjar adrenal ya. Nah, kelenjar adrenal itu adanya persis di atasnya ginjal teman-teman. Di sini teman-teman ya. Nah, fungsinya dia adalah mengatur tekanan darah sebagai pelumas olinya untuk otot jantung, juga sebagai penghasil gula ya untuk untuk membantu pankreas juga, dan juga dia yang mempertahankan, meningkatkan tekanan darah, juga hormon libido seks ya teman-teman ya. Ini tekanan kelenjar adrenal nih, fungsinya banyak banget nih dalam tutorial video kali ini, karena ini adalah kita sedang membahas pijat refleksi untuk ejakulasi dini ya. Nah, ini kita pencet, jangan lupa ini pakai hand body ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah di adrenal, maka kita tadi seperti saya bilang, kita lari ke arah lambung ya teman-teman ya. Lambung di sini teman-teman, posisinya lambung itu di sini. Dan teman-teman juga bisa lihat di sisi di link deskripsi untuk mengenai gambar ya. Lakukan ini teman-teman 5-10 menit konstan, gunakan hand body teman-teman ya. Nah, kalau misalkan setiap titik refleksi itu, kalau misalkan dia ada kotorannya atau penyakitnya, dia akan terasa seperti ada pasir atau benjolan-benjolan di dalam, yang ada di dalam ya, terasa itu teman-teman kayak pasir. Nah, inilah seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan lagi di pankreas dan usus 12 jari. Nah, ini karena dia ini bertumpuk ya. Jadi itu begini nih, dia bertumpuk begitu tuh ya. Nah, saya biasanya kalau untuk pankreas dan usus 12 jari langsung dua-duanya kita pencet. Nah, biasanya tuh kalau misalkan memang ada gangguan, kita pencet sedikit aja tuh udah kesakitan orangnya teman-teman. Nah, lakukan hal ini sama 5-10 menit. Kemudian setelah dari sini, maka kita lari ke daerah yang namanya kelenjar prostat atau rahim ya, prostat ya. Kalau untuk laki-lakinya prostat. Jadi di sini teman-teman posisinya. Jadi dia nih adanya ini teman-teman ya. Sini teman-teman. Nah, ini pencet teman-teman, ini arahnya ke atas teman-teman ya. Gunakan hand body lotion ya, 5-10 menit, 1-2 kilo. Nah, kalau bisa nih agak keras sedikit teman-teman kalau misalkan bagi yang bermasalah ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya penis teman-teman. Daerah sini ada yang namanya penis. Jadi antara ini ada mata kaki ya, ini pinggul ya. Ini kandung kencing. Nah, ini antara dia dengan ini ada ini teman-teman, daerah sini teman-teman. Nah, di daerah penis ini kita pencet aja 5-10 menit. Ini di sini nih, pas ada tulang nonjol di sini nih. Nah, pas turun, nah itu tuh biasanya di situ posisinya. Nah, ini penis ya teman-teman ya. Ini untuk melancarkan aliran darah yang ke arah penis. Nah, pinggulnya juga nanti bisa ditambahin di bawah mata kaki itu pinggul atau pinggang ya. Nah, itu bisa dipencet juga untuk memperkuat sistem ginjalnya juga nanti.
Nah kemudian kelenjar reproduksi teman-teman. Nah kelenjar reproduksi atau testis, dimana ini adalah tempat diproduksinya sel sperma ya. Nah itu ada dua tempat. Yang pertama di sini ya. Yang pertama ada di sini di tengah. Biasanya kita cari aja di sini. Nah ini kita sini. Nah ini ada tulang yang paling nonjol di sini. Nah ini. Nah itu kita pencet aja di sini. Begitu ya. Nah ini kita pencet. Ini di sini kita pencet ya. 5-10 menit, atau kalau bisa agak keras sedikit. Ini agak keras ya, karena dia ini adanya di dekat tulang ya, di setelah tulang ya. Nah kemudian kelenjar reproduksi yang kedua tuh itu ada di sini teman-teman, ada di sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini mata kaki. Nah ini mata kaki. Nah ini adanya di sini ya, di belakang mata kaki teman-teman ya. Ini teman-teman, ntar teman-teman bisa lihat jelasnya di gambar ya, yang udah saya kasih ya, teman-teman bisa download. Biasakan bener-bener gunakan ini hand body, karena nih di atas di bagian sini nih kulitnya sensitif teman-teman. Nah setelah ini maka yang kita harus pijat adalah ini teman-teman, daerah kandung empedu. Nah kebetulan kandung empedu itu adalah di bagian kanan. Nah nanti akan saya tunjukkan titiknya di sebelah mana. Nah kita lanjutkan dulu ke sistem yang namanya sistem kelenjar getah bening ya, untuk pengeluaran bila mana ada kotoran-kotoran agar bisa dikeluarkan. Nah sistem yang pertama ini kelenjar getah bening bagian dada di sini teman-teman ya. Nah ini adanya di sini teman-teman ya. Nah ini antara tulang tulang jempol dengan tulang ini ya. Ini panjang nih, kalau itu nih nyiku dia begini. Nah kalau ini nih, ini leher, yang berbeda dengan leher. Nah ini kita pencet. Jangan sampai nggak pakai hand body teman-teman ya. Ini 5-10 menit teman-teman. Mungkin nanti agak sakit kalau dipencet ini. Nah bila mana jari kita terlalu besar karena nggak bisa masuk di sela-sela ininya, nah kita bisa pakai bantuan tongkat teman-teman. Kita bisa pakai bantuan tongkat kita gini, karena kadang-kadang kotorannya nempel di bagian tulang bagian dalam, sisi dalam ya. Nah gitu kotorannya terasanya. Oke. Nah yang kedua adalah di sini kelenjar getah bening bagian perut. Ini ada mata kaki tadi. Nah, sekarang kita begini nih. Ini di sini teman-teman. Posisinya ada di sini. Sama, lakukan 5-10 menit. Pakai hand body, tekanan 1-2 kilo teman-teman. Yang ketiga di sini, teman-teman ya. Nah ini semuanya harus mengarah ke atas ya, dari bawah ke atas pijatnya ya. Karena ini mengarah ke jantung kita. Jadi pijatnya dari bawah ke atas, pijat bawah ke atas, pijat bawah ke atas. Nah yang keempat, kelenjar getah bening bagian atas juga ini ada di sini. Ini depan mata kaki ya. Ini mata kaki, ini ada tulang mata kaki ya. Nah di daerah sini teman-teman. Nah kurang lebih di sini. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. 5-10 kilo, 5-10 menit. 1-2 kilo, dan jangan lupa selalu gunakan hand body lotion ya teman-teman ya. Lakukan pemijatan seperti ini untuk di kaki sebelah kanan ya, sama persis. Nah untuk ada tambahan lagi, satu lagi adalah yang namanya kelenjar empedu. Nah cuman di kaki kiri nggak ada. Nah ini adanya di posisi kaki kanan. Nah jadi kalau kita tentukan, misalkan udah itu tuh posisinya dia ini, kelenjar getah bening ini nih kelenjar empedu ini adanya antara mulai jari tengah ini ya, jari tengah sampai ke sini ya. Nah dia adanya posisinya di sini. Jadi kalau kita lihat nih, kita gambarin. Nah ini ada liver, ini yang besar ini liver ya. Nah ini posisinya dia di sini. Ini yang kecil ini. Nah ini kelenjar empedu.
ya. Kelenjar empedu itu sejajar dengan jari tengah ya. Nah, jadi ini kita pencet. Jadi selain tadi yang titik tadi semuanya, ini tambahan untuk di kaki kanan adalah kelenjar empedu. Cuman karena ini jadi satu dengan liver, saya biasanya selalu memencet dengan livernya sekalian. Jadi biar praktis. Nah, lakukan semuanya berurutan seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, jadi setelah dipijat, nah teman-teman itu minum air hangat dan juga teh manis hangat ya. Agar apa teman-teman? Agar teman-teman bisa balik lagi atau kembali lagi. Jadi biar rileks lagi dan hilang capeknya. Karena kenapa? Karena kan kalau dipijat pada satu pijat itu biasanya kita sakit dan capek, tegang ya. Nah, terus efek dari pijat refleksi ini untuk teman-teman yang mengalami gangguan ejakulasi dini ini adalah itu kalau lewat air seni biasanya tuh nanti tuh pada saat kencing biasanya itu keluarnya keruh atau berbau ya, atau bisa berwarna lebih kecoklatan. Kalau lewat BAB biasanya BAB-nya itu lebih lengket. Terus kemudian juga kotorannya misalkan nggak bisa dikeluarkan lewat dua hal tersebut, bisa lewat kulit melalui ruam-ruam atau luka ya. Nah, bila ada organ yang sesuai dengan titik refleksi yang dipijat itu makin sakit, itu tandanya berarti ada kotoran-kotoran itu mulai berhasil dijebol. Jadi itu mulai mulai jebol, dan itu efek berarti itu bagus teman-teman ya. Nah, untuk membantu teman-teman yang dalam pijat refleksi untuk mengatasi gangguan ejakulasi dini ini, teman-teman juga bisa minum ramuan. Nah, ramuan yang kalau boleh saya saranin itu adalah seperti daun pegagan ya. Pegagan tuh ya, daunnya itu untuk menambah nutrisi otak juga soalnya itu, karena ini kaitannya dengan otak juga untuk ejakulasi dini. Faktor emosi juga itu berpengaruh. Kemudian juga bisa dengan daun miyana atau pinang ya, buahnya ya. Nah, itu pinang yang masih muda biasanya itu bisa dibuat dikunyah ya, itu untuk membantu teman-teman agar bisa sembuh dari gangguan ini. Oke, kemudian juga dalam menjalani lagi terapi ini, maka teman-teman yang harus teman-teman jaga adalah jangan minum minuman air kelapa ya, air kelapa, pisang Ambon, air kelapa kecuali air kelapa hijau ya teman-teman ya. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa saya berikan melalui tutorial video saya kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan bila mana ini bermanfaat silahkan like, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Dan juga bila mana teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai sekian dulu video tutorial saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.